hadirin semua, guru-guru yang saya cintai dan teman-teman yang saya kasih. Perkenalkan, nama saya Syawamita Aguilera. Saya berasal dari kelas 81. Pada hari yang indah ini, saya akan membawakan sebuah pidato mengenai biografi dan semangat juang Slamet Riyadi. Sebelum itu, marilah kita panjatkan syukur kehadirat Tuhan yang Maha Esa. Karena berkat-Nya lah yang mengumpulkan kita di hari yang indah ini. Ignatius Slamet Riyadi yang merupakan salah satu pahlawan nasional Republik Indonesia, lahir pada tanggal 26 Juli 1927 di Solo, Jawa Tengah, Indonesia. Ignatius Slamet Riyadi merupakan seorang anggota TNI yang telah menjabat hingga menjadi sebagai Brigadir Jenderal Anumerta. Dialah yang memelopori terbentuknya Komando Pasukan Khusus atau yang kita kenal Kopassus. Pada tahun 1940, Slamet Riyadi menimba ilmu di Hollands Inland School dan kemudian ke Mulo AFDB. Setelah selesai, dia lanjut mengenyam pendidikan di pendidikan Sekolah Pelayaran Tinggi. Hingga ia pun meraih sebuah ijazah navigasi laut setelah menjadi lulusan peringkat pertama dengan nilai yang terbaik. Atas prestasi yang berhasil ia taruhkan, Slamet Riyadi kemudian menjadi navigator kapal kayu dan berlayar antar pulau di Nusantara. Pada tanggal 1 Maret 1942, pasukan Jepang berniat untuk menginvasi Indonesia telah mendarat di Merak, Indramayu, dan Rembang. Mereka mendapatkan perlawanan dari para pasukan Hindia dan Belanda. Namun pasukan Jepang memiliki kekuatan pasukan yang lebih dari 100.000 orang. Dan pada akhirnya atau lebih tepatnya, pada tanggal 5 Maret 1942, Solo dan Kedikdayan Yogyakarta berhasil dikuasai oleh Jepang. Oleh karena tindakan Jepang yang menimbulkan kesengsaraan bagi Indonesia, Slamet Riyadi mulai terpanggil hatinya dan menjadi awal kiprah patriotismenya. Salah satu tindakan heroik yang pernah dikontribusikan antar pulau di Nusantara. Pada tanggal 1 Maret 1942, pasukan Jepang berniat untuk menginvasi Indonesia telah mendarat di Merak, Indramayu, dan Rembang. Mereka mendapatkan perlawanan dari para pasukan Hindia dan Belanda. Namun pasukan Jepang memiliki kekuatan pasukan yang lebih dari 100.000 orang. Dan pada akhirnya atau lebih tepatnya, pada tanggal 5 Maret 1942, Solo dan Kedikdayan Yogyakarta berhasil dikuasai oleh Jepang. Oleh karena tindakan Jepang yang menimbulkan kesengsaraan bagi Indonesia, Slamet Riyadi mulai terpanggil hatinya dan menjadi awal kiprah patriotismenya. Salah satu tindakan heroik yang pernah dikontribusikan oleh Slamet Riyadi untuk kemerdekaan bangsanya adalah ketika ia berhasil melarikan kapal kayu Jepang. Pada tanggal 4 November 1950, Brigadir Jenderal TNI Anumerta Slamet Riyadi wafat di medan pertempuran ketika ia sedang ditugaskan untuk memberantas kelompok separatis yang ingin membentuk Republik Maluku Selatan. Jenazahnya dimakamkan di Ambon, Maluku. Dia meninggalkan seorang istri tercintanya bernama Soreachmi. Sebelum wafatnya, Slamet sempat menitipkan pesan kepada ajuannya Joko bahwa bila kelak ia meninggal dalam pertempuran, tubuhnya tidak usah dibawa pulang ke Jawa. Tanah Ambon yang indah ini juga bagian dari tanah air saya. Demikianlah ini pesan terakhir Brigadir Jenderal Anumerta Ignatius Slamet Riyadi agar kita semakin mencintai dan saling bergotong royong membangun bangsa. Maka, demi keutuhan bangsa,
Hendaklah setiap orang tetap berpedoman pada Pancasila sebagai satu-satunya ideologi negara. Merenungkan Pancasila merupakan momen untuk melihat kembali nilai-nilai yang diperjuangkan oleh para pendahulu kita dan relevansinya bagi perjuangan bangsa di masa kini. Sekian pidato saya mengenai biografi dan semangat juang Slamet Riyadi. Mohon maaf bila ada kata yang kurang berkenan di hati. Dan terima kasih atas perhatian dari para hadirin sekalian. Saya Shalomita dan terima kasih. Sampai jumpa.